Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam tema Bedah Buku. Sahabat bedah buku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membaca dari buku Riyadhus Shalihin bab 217 tentang wajibnya puasa Ramadan, penjelasan keutamaan puasa dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa, halaman 639. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qawlihi ta'ala ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sampai firman-Nya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 183-185. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasa adalah perisai dari neraka. Apabila pada hari seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berbicara kotor dan berteriak-teriak. Apabila ia dimaki oleh seseorang atau diajak berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau busuk dari mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seseorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang ia merasa senang dengan keduanya, yaitu kegembiraan apabila ia berbuka dan kegembiraan apabila bertemu dengan Robnya, karena ada amal puasanya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan, dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku, Allah. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, sedang kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makanannya semata-mata karena aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan.
kegembiraan di waktu ia berbuka, dan kegembiraan di waktu ia bertemu dengan Robnya. Sungguh bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahkan sepasang barang atau binatang, misalnya 2 ekor kuda, sapi, unta di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah kebaikan. Barang siapa dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa dari kalangan ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa dari kalangan ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusanku, wahai Rasulullah. Tidak ada kerugian sama sekali bagi seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Beliau menjawab, ya, ada, dan aku berharap engkau termasuk di dalam golongan mereka. Muttafaqun alaih. Dan dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Royan. Dari pintu inilah semua orang yang berpuasa akan masuk besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya selain mereka, orang-orang yang berpuasa. Dikatakan pula kepada mereka, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka lalu berdiri, lalu tidak seorang pun yang masuk dari pintu Ar-Royan selain mereka. Jika mereka telah masuk seluruhnya, pintu tersebut dikunci, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharap pahala Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Darinya Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian karena melihat ru'yah bulan hilal pertama Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan hilal 1 Syawal. Apabila kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi sebanyak 30 hari. Muttafaqun alaih. Redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, maka jika pandangan kalian tertutup oleh mendung, maka berpuasalah sebanyak 30 hari.